Ini ya, apa namanya, eh, teman-teman panitia mungkin meminta saya untuk berdiskusi tentang tips and trick bagaimana mengambil video di alam terbuka. Tapi buat saya mungkin gimana kalau kita berbicara tentang adventure filmmaking, karena adventure filmmaking itu salah satu apa namanya, salah satu genre di dokumenter yang mungkin ini bisa menjadi satu peluang atau kesempatan buat teman-teman yang juga mempunyai hobi atau kegiatan di alam terbuka. Adventure filmmaking itu adalah sebuah proses kita, bagaimana kita bercerita atau kita membuat sebuah film dalam sebuah perjalanan. Macam-macam kegiatannya, biasanya ada extreme sport atau ekspedisi, terus traveling, banyak sekali sebetulnya macam-macam, dan di luar sana sebetulnya adventure filmmaking ini udah menjadi salah satu icon, bahkan udah sampai ada festivalnya gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa sama-sama sebetulnya bisa berkarya bareng. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama perjalanan atau petualangan, itu akan menjadi satu hal yang menarik dan berbeda gitu. Dan memang ada ruangnya. Kita sebutnya dengan adventure filmmaking. Itu adalah salah satu genre di dokumenter. Nah, sebelum berangkat ke adventure filmmaking secara keseluruhan, udah pasti kita saya pikir ada satu ilmu yang mungkin juga teman-teman mungkin udah tahu, sinematografi. Jadi sebetulnya sinematografi itu apa sih, dan apa sih sebenarnya yang sinematografi kerjain gitu. Jadi sinematografi itu adalah seni fotografi yang merekam gambar bergerak dan bercerita lewat gambar bergerak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa tahu atau dokumentasi dengan dokumenter, itu sangat berbeda ya. Aku pikir dokumentasi itu adalah dokumennya, tapi kalau dokumenter itu adalah yang sudah disusun dan punya cerita. Jadi ketika dia punya cerita dan menceritakan sesuatu, itu disebut dokumenter. Tapi ketika ini masih hanya kepingan-kepingan sebuah laporan gitu ya, itu kita sebut dengan dokumentasi. Nah, aku harapannya sih sebetulnya dari pertemuan kita sekarang sebetulnya bagaimana kita mungkin bisa sama-sama ngelihat apa sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu untuk bisa bercerita saat melakukan sebuah perjalanan. Slide. Nah, sinematografi sendiri sebetulnya yang dibutuhkan itu kan sebetulnya dia adalah visual elemen ya. Ada lighting, ada framing, ada komposisi, ada gambar, ada kamera bergerak, ada kamera angle, ada film selection. Kalau dulu itu karena masih film itu film selection. Jadi celluloid itu film selection. Kita mau pilih apa nih, kayak Kodak, Fuji gitu. Kalau sekarang sih sebetulnya film selection tuh lebih ke sekarang itu lebih ke apa ya? Mungkin ASA gitu ya, ASA aja kali ya. Kalau yang di kamera itu ada ASA atau Kelvin gitu, ada 4700, ada 3200 gitu. Kalau di digital itu, terus pemilihan lensa, lalu ada depth of field, ada color dan exposure gitu. Nah, dari situ sebetulnya film itu membutuhkan cerita. Rob Hardy sempat bilang, if you want to tell an impactful story through film, start with why. Jadi mungkin kita memulainya dengan why. Jadi apa sih, why-nya itu apa? Nah, why. Sekarang why kita ada di sini, itu why-nya besar banget pasti. People don't care what you do, they care what you do it. Why do I do what I do? Jadi aku itu sebetulnya sangat pengen banget gitu ya, adventure filmmaking di Indonesia itu berkembang. Kenapa? Karena Indonesia itu kan sebetulnya alamnya luas banget, dan teman-teman yang juga berkegiatan di melakukan sebuah perjalanan atau ekspedisi itu sangat, karena ceritanya sebetulnya bisa banget dibagiin ke teman-teman yang lainnya dan bisa menginspirasi. Nah, tapi
sayangnya kita hanya bisa mendapatkan cerita dari sebuah perjalanannya aja, tanpa tahu apa yang membuat kita bisa menginspirasi orang. Aku yakin banget teman-teman punya cerita banyak banget ketika perjalanan, tapi kenapa itu tidak bisa kita eksplorasi? Orang nggak tahu susahnya kita naik gunung, orang nggak tahu kita dapat apa saat naik gunung gitu. Nah, mungkin karena pada saat pengambilan gambarnya kita tidak start dari why gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman biasa berekspedisi, itu dalam sebuah ekspedisi itu selalu ada skenario ekspedisi, skenario ekspedisi. Baru habis itu turun ke manajemen perjalanan. Sebetulnya startnya sama. Ketika kita mau bikin film perjalanan atau film perjalanan atau bagaimana kita memposisikan diri sebagai adventure filmmaking, itu sebetulnya start dari why itu. Start dari skenarionya. Skenarionya tuh mau ngapain sih kita ke sana. Nah, lalu tempatkan kita sebagai karakter. Jadi orang-orang yang akan melakukan perjalanan itu adalah karakter di dalam film. Jadi kita mungkin udah tahu di dalam skenario itu kita mau ke A, mau ke B, mau ke C, mau ke D. Tapi yang perlu diceritakan adalah proses menuju A itu sebetulnya ada apa sih? Proses menuju B itu sebetulnya ada apa sih? Entah itu teman-teman saling berdebat, entah itu ada proses yang dialami secara natural, kita sebagai ekspeditor itu sebetulnya juga bisa menarik gitu. Atau pertemuan dengan kita dengan masyarakat. Pertemuan kita dengan masyarakat itu juga menarik gitu. Saya pernah menemukan satu kasus dalam sebuah ekspedisinya tuh sebetulnya keren banget. Ekspedisinya Ekspedisinya kalau nggak salah ke masyarakat, terus mau ngebangun listrik dan riset gitu ya. Tapi yang keluar dari videonya itu lebih ke lebih ke persoalan budaya. Padahal apa yang mereka lakukan atau apa yang teman-teman lakukan itu sebetulnya jauh lebih menginspirasi, karena ada orang yang rela gitu, ada orang yang rela berjuang gitu untuk sebetulnya melakukan proses riset ini, dan banyak sekali kendalanya, tapi itu tidak terceritakan. Nah, itu mungkin adalah kenapa kita tidak berangkat dari why-nya. Kita sebenarnya mau ngapain sih ke sana? Kita mau bikin apa? Kita mau apa gitu. Nah, semua berangkat dari why. Nah, the important of finding your why. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau dibilang tips and tricks gitu ya, tips and trick membuat film perjalanan itu sebetulnya apa sih? Ini, jadi udah kejawab nih. The important of finding your why. Jadi sebetulnya apa? Apa yang sebetulnya kita mau bikin? Thank you. Udah ya, cepet banget. Let's discuss big why. Jadi sebetulnya ya aku pengennya itu aja sedikit. Karena aku pengen banget diskusi sama teman-teman. Sebetulnya kendalanya apa sih kalau seandainya teman-teman melakukan satu perjalanan, terus habis itu pulang kok kayaknya nggak pas ya, kok kayaknya kemarin itu susah banget tapi kok nggak kerasa ya di film susahnya gitu. Terus nah, karena aku juga belum tahu teman-teman backgroundnya apa, maksudnya apakah kita semua sama gitu pejalan, atau memang secara skill mungkin sebetulnya mungkin jauh di atas aku gitu kan. Aku juga belum tahu, makanya mungkin kita sama-sama belajar. Aku pikir harapannya kita bisa sama-sama belajar untuk mendiskusikan the big why dari sebuah perjalanan. Nih ada tulisannya tips and tricks menjadi videographer alam bebas. Karena menjadi videographer di alam bebas itu menurutku yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendeliver ceritanya gitu. Teknologi sekarang udah sangat mudah, bisa pakai handphone, bisa pakai apapun, tapi ketika kita tidak punya why-nya, untuk apa sebetulnya kita merekam ini, untuk
kenapa kita merekam ini yang mungkin akan menjadi permasalahan yang akan sangat kompleks gitu. Jadinya mungkin akhirnya pulang cuma sekedar dokumentasi gitu, atau cuma sekedar potongan-potongan yang mungkin tidak punya ceritanya gitu. Padahal sebetulnya aku yakin banget gitu, pada saat perjalanan banyak sekali cerita-cerita yang menarik, banyak sekali cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi. Karena aku yakin banget dalam sebuah perjalanan, apalagi naik gunung, itu selalu ada nilai yang mungkin kita dapat, meskipun tidak semua gunung sama nilainya gitu. Jadi setiap gunung pasti berbeda-beda yang kita dapat nilainya. Karena buatku sendiri gunung tuh kayak spiritual journey. Kita bertemu dengan diri kita bertemu dengan masyarakat sekitar, kita menemukan banyak hal yang mungkin kita bisa bagikan ini ke orang banyak gitu. Dari aku mungkin segitu dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan dari teman-teman, aku harapannya bisa diskusi enak biar kita juga bisa saling kenalan satu sama lain gitu. Itu dulu dari aku. Ya, baik Teh Anggi. Berarti tadi kalau misalkan dari pemaparan Teh Anggi kita dengar bareng-bareng nih ya. Kan sekarang lagi marak-marak orang pakai apa? GoPro, pakai handphone kadang ya. Itu pun nggak masalah, bisa. Menurutku nggak masalah ketika memang maksudnya ketika toolsnya itu cuma kita punya GoPro atau kita punya handphone gitu, itu sebetulnya nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah apa yang mau kita ceritain gitu, apa yang sebenarnya kita mau cerita apa sih gitu. Jadi mau pakai handphone, jadi kalau bahasanya kita itu the most important is who is behind the gun, katanya. The most important is who is behind the gun. Di belakangnya siapa nih? Kan ada kita. Nah, kita harus tahu, berarti kita harus tahu kita mau cerita apa gitu. Kita mau cerita apa sih saat kita pegang kamera, saat kita ambil gambar, saat kita syuting gitu. Tight shotnya apa, close up atau wide gitu. Itu kan sebetulnya tinggal keputusan kitanya gitu, karena dalam pengambilan gambar itu semuanya sebetulnya narasi gitu. Bedanya gitu, kalau aku selalu bilang gitu bahwa gambar itu sebetulnya tulisan. Jadi kita menulis dengan cahaya. Cahayanya apa? Kita menulis dengan cahaya. Toolsnya apa nih gitu? Pennya apa ya? Pennya gitu. Pulpennya tuh apa ya? Pulpennya ya kamera itu sendiri gitu. Apa yang mau kita lihat? Ketakutan, kesedihan, kesenangan, kemegahan, itu semuanya ada di bahasa gambar gitu. Kemegahan kita bisa ambil gambarnya wide gitu kan. Terus kesulitan kita bisa lebih padat lagi gitu, lebih close up gitu. Atau kesedihan gitu. Atau misalnya detail ya, orang butuh tahu ini loh ada makanan yang unik gitu. Orang butuh tahu bentuknya, itu bisa jadi close up atau makro gitu. Nah, semuanya itu bahasa. Jadi buatku ketika kita berbicara soal tips and trick, ya akhirnya gitu kita akan kembali ke the most important to tell the story is big why gitu. Jadi apakah teman-teman atau apakah kita semua berdiri di posisi kita untuk bercerita. Kita mau nyeritain apa gitu. Itu kalau dari aku. Jadi intinya harus bisa menjawab pertanyaan besar mengapanya tadi ya Kak ya, dan juga siapakah orang di belakang senapan tadi ya. Iya, intinya sebetulnya kan itu kan kamera itu kan cuma tools kan gitu. Dia cuma tools gitu, tapi bagaimana kita menyusun narasinya gitu. Kita mau ceritain apa, balik lagi akan kembali ke situ. Jadi kita mau ceritain apa sih? Sebuah ekspedisi perjalanan ke Raung misalnya. Nah, dalam proses ekspedisi menuju ke Raung itu selalu ada cerita. Prosesnya apa? Ada proses A, B, C, D, E, F, G. Lalu dalam skenario utama kita udah lihat, oh prosesnya ada ini. Gitu. Terus dari kerangka berpikir kita juga sebetulnya udah bisa tahu apa aja shot yang diambil. Tapi yang mungkin harus juga jangan dilupakan adalah karakter. Karakter itu kan sebetulnya who-nya, siapanya gitu. Misalnya Indonesian Green Ranger.
ada Irfan, ada Hadis misalnya, ada siapa lagi gitu kan. Ini sebetulnya bagian dari karakternya yang sebetulnya punya potensi bercerita. Karakternya pasti beda-beda. Selalu pasti tidak selalu mulus ya. Dalam sebuah ekspedisi itu nggak selalu mulus. Lalu kenapa? Harus juga kita ceritain masalahnya apa. Nggak masalah sebetulnya kita menceritakan masalah ketika kita akhirnya bisa menemukan solve. Karena aku yakin banget gitu dalam sebuah ekspedisi selalu solve gitu. Selalu ada solusinya gitu. Nah, justru ketika masalah-masalah ini muncul, orang jadi lebih tahu, orang bisa menginspirasi. Oh iya ya, ada masalah A, ada masalah B di dalam perjalanan sehingga orang belajar dari masalah-masalah itu tadi. Sehingga orang juga ngelihat, oh iya ya, berarti kalau ke Raung itu masalahnya kemarin ternyata Hadis kepleset jatuh gitu ya. Hadis kepleset jatuh gitu. Terus masalahnya kenapa gitu jatuh? Iya karena pakaiannya nggak benar apa segala macam, itu pun juga nggak apa-apa diceritain gitu. Karena itu bagian dari inspirasi atau bagian dari cerita yang harus kita sampaikan dalam sebuah perjalanan. Gitu. Itu contoh kecil misalnya. Jadi mungkin yang terkadang lupa disisipin itu sebetulnya lebih bagaimana karakternya juga dibangun gitu. Pasti karakter semua orang ini kan beda-beda gitu ya. Kalau kita jadi pembuat film gitu atau dokumentarian, kita akan memilih karakter mana yang akan ngebawa si cerita ini. Misalnya kalau di pendakian misalnya ada ketua perjalanannya misalnya gitu. Ada apa namanya? Ada ketua, ada komando perjalanannya nih gitu ya. Ada ketua perjalanannya. Ya dari dia aja dulu nggak apa-apa. Tapi yang lainnya tuh bisa ngisi. Yang lainnya itu bisa jadi supporting gitu. Sebenarnya ekspedisi ini buat apa gitu, kenapa bikin ekspedisi ini, terus tujuannya untuk apa gitu. Itu semua kan pasti sudah di-develop dari sebuah skenario gitu. Skenario perjalanan lah, kalaupun misalnya nggak punya skenario perjalanan, pasti punya sinopsis perjalanan gitu. Gitu. Jadi cepet ya, kalau tips and tricks itu sebenarnya cuma why. Kalau buat aku sih kayaknya, kalau tips and trick kayaknya memang yang dibutuhkan mungkin why-nya gitu. Karena teknologi yang sekarang ada itu udah sangat bisa sekali gitu. Maksudnya udah sangat canggih lah ibaratnya gitu untuk kita bisa melakukan apapun gitu untuk bisa bercerita. Ya, yang tidak bisa menggunakan kamera gitu, itu pun juga jadinya yang penting kita tahu why-nya, kita tahu ceritanya apa, kita bisa pakai handphone dan lain sebagainya. Gitu. Iya, jadi kemarin itu pas sebelum acara sempat ada yang nanya gitu kan, Teh Anggi, kalau videografer di alam bebas nanti berarti bopong-bopong kamera yang jauh itu dong ke gunung kita. Ternyata nggak juga ya, semua terjawab di sini sama Teh Anggi. Meskipun kita pakai GoPro atau pakai handphone, tergantung tadi pertanyaan mengapa tadi yang besar itu bisa terjawab atau tidak. Kenapa saya bikin ini? Kenapa saya harus rekam ini gitu? Apa cerita di balik ini tuh apa gitu ya Kang Gi ya? Iya. Kalau mungkin berbeda kasusnya dengan memang outputnya ya. Nah itu kembali lagi, kenapa harus kami pakai kamera besar gitu kan? Kenapa harus pakai kamera besar? Oh karena outputnya kita mau bikin layar lebar gitu ya. Layar lebar, even sekalipun layar lebar gitu, itu pun sebetulnya kita masih bisa cek lagi gitu ya, kira-kira kamera mana yang mungkin atau visible bisa dilakukan gitu. Kayak Negeri Dongeng kan sebetulnya juga memang tidak juga kamera besar gitu. Berbeda dengan Nona gitu yang fiksi, kita naik gunung, kita jalan, kita bercerita, itu kan fiksi gitu. Karena kebutuhannya juga untuk bioskop ya memang outputnya juga memang kebutuhannya 4K, secara output juga harus 16 bit gitu kan, jadinya memang harus menggunakan secara color atau secara warna juga harus lebih punya dimensi, jadi kita menggunakan kamera yang besar. Tapi ketika tujuannya ini adalah momentum gitu, kita nggak punya peralatan yang mumpuni, tapi sayang sekali gitu ya, cerita kita ini harus tetap dibagikan gitu. Nah ketika cerita kita harus tetap dibagikan, kita gunakan tools atau senjata apapun yang ada, yang kita punya gitu.
sama kan kayak tentara Indonesia. Kalau tentara Indonesia kan pakai bambu runcing aja jadi ya gitu. Nah, mungkin kita pun gitu dalam sebuah ekspedisi, ketika ekspedisi ini juga sebetulnya penting gitu dan harus dibagikan karena cukup memakan waktu, cukup memakan biaya gitu. Masa iya sih nggak ada yang dibagiin gitu kan? Masa iya sih tidak ada yang menginspirasi gitu? Padahal sebetulnya itu pentingnya gitu. Itu pentingnya kita bisa membagikan inspirasi dari perjalanan kita adalah bagaimana awarenessnya pun muncul di tempat lain gitu. Artinya ada edukasi, ada knowledge baru yang akhirnya teman-teman bagikan gitu dalam sebuah perjalanan. Jadi jangan takut sih sebetulnya kalau misalnya memang toolsnya nggak punya, tapi tetap be prepare gitu. Kalau misalnya memang cuma ada handphone, ya berarti siapin handphonenya yang banyak gitu. Terus siapin chargernya gimana gitu kan. Misalnya kalau memory cardnya jangan sampai pada saat ada momen penting gitu, justru ada momen penting handphone kita mati gitu karena kebanyakan selfie misalnya gitu kan. Itu juga kan jadi menyulitkan, jadi ceritanya nggak bisa diulang gitu. Kan dokumenter menangkap momen ya gitu. Jangan juga ketika tetap harus prepare gitu, meskipun kita menggunakan senjata apapun gitu, tapi tetap harus prepare gitu, baterainya gitu, terus apa treatmentnya gitu. Misalnya kalau mau gerak gitu ya kan, mau gerak, oke, gimana caranya ya, kameranya kan harus gerak. Terus kalau misalnya mau kita nunjukin kemegahan gitu ya, kalau kita mau nunjukin kemegahan ya pokoknya gimana caranya, mau naik pohon kayak mau kalau kita nggak punya drone kita naik pohon tapi aman gitu. Jangan lupa juga aman. Nah, safety bagian yang paling penting, terus repair juga bagian yang sangat penting gitu dalam proses merekam. Dan fisik, kadang-kadang itu yang sangat mengganggu adalah karena capeknya kita gitu di alam bebas atau di gunung, kita naik gunung capek gitu. Kadang-kadang rasa malas itu jauh lebih besar dibanding kita pegang kamera untuk bercerita gitu. Jadi yang paling berat ngelawannya itu sebetulnya ya malas. Jadi dalam sebuah ekspedisi itu kalau tips and tricks untuk membuat video atau menjadi video yang menarik itu sebetulnya yang paling besar adalah malas. Karena atau nggak ingat gitu. Malas sama nggak ingat. Nah, bagaimana kita juga mengontrol diri kita supaya kita nggak malas sama ingat bahwa kita sebetulnya punya tulisan dalam bentuk gambar yang harus kita bawa turun atau kita bawa bagikan gitu. Gitu paling. Wah, ternyata gampang-gampang susah memang ya, gampang-gampang susah. Cuman lebih susah lagi kalau misalkan kita nggak coba terapin gitu ya, kayak kita mencoba kecil-kecilan gitu. Ya meskipun durasinya nggak terlalu lama, yang penting kita coba dulu untuk membuat pertanyaan why tadi. Kenapa kok saya rekam ini gitu? Kenapa saya bikin hal yang seperti ini gitu? Saya rekam gitu. Baik, Kak Anggi, ini ternyata pas saya cek udah ada pertanyaan masuk ini di Slido ini. Boleh. Kamu di mute itu. Ke mute, Irfan. Oh ya, kepencet Kak. sorry. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Gunawan. Domisilinya di Sydney. Wah, jauh ini Kak. Wow. Halo Mas. Pertanyaannya nih Kak mau tanya biasanya ekspedisi timnya berapa orang dan apa aja tips-tips buat kerja sebagai tim biar sinerginya maksimal. Terima kasih katanya. Mas Gun nggak apa-apa loh open mic. Open mic aja ya. Sama on cam sekalian kita interaksi. Thank you. Gimana Mas Gun? Ya mau belajar. Jadi kalau pas ekspedisi gitu timnya berapa orang biasanya kan pasti ada minimal 2 orang, 3 orang. Terus pembagian tugasnya tipsnya apa aja deh gitu. Jadi biar sinerginya maksimal gitu bertiga atau berempat atau berapa orang.
Oke. Ya, kalau saya sebetulnya kan saya berekspedisi, saya ikut ekspedisi itu 3 kali. Kebetulan yang sifatnya ekspedisi ya, bentuknya ekspedisi gitu. Ekspedisi itu 3 kali. Jadi di luar dari yang naik gunung aja gitu ya. Kalau traveling aku nggak hitung ekspedisi. Jadi ekspedisi yang paling panjang itu adalah ekspedisi dari barat menuju timur Indonesia. Itu 7 gunung tertinggi di Indonesia. Nah, dan memang secara output sebetulnya memang film dokumenter untuk bisa ditayangkan ke bioskop. Jadi timnya sebetulnya 7 orang. Tim intinya tuh sebetulnya 7 orang. Jadi 5 orang dan 1 guest. Jadi selalu ada tamu gitu ya. Selalu ada tamu yang mengisi. Jadi 6 orang plus 1 guest gitu. Selalu begitu. Jadi 6 orang 1 guest. Nah, kita ngebagi timnya itu karena secara konsep saat itu why-nya itu kan sebetulnya berangkat dari angka 7. Why? Kenapa gitu ya? 7. Ada 7 orang, ada 7 gunung menuju dari barat menuju ke timur Indonesia untuk pendakian 7 gunung tertinggi di Indonesia. Kira-kira itu. Jadi memang berangkat dari angka 7. Why-nya kan 7 gitu ya. 7. Ada 7 orang. Nah, sebetulnya ada 7 kamera juga gitu. Nah, 7 kamera ini sebetulnya mewakili kita-kita sebagai karakter. Jadi ada 7 kamera juga yang akhirnya merekam gitu. Termasuk si guest-nya gitu ya. Meskipun dia anak kecil gitu kan, pokoknya dia harus pegang kamera. Kameranya ditaruh di sini ya direkam aja. Nah, konsep why-nya itu sebetulnya melihat, merasakan dan bergerak. Jadi itu sangat subjektif. Apa yang lu lihat, rekam. Apa yang lu rasain, rekam. Apa yang lu gerakin, rekam gitu. Jadi sebetulnya konsepnya sesederhana itu. Jadi memang berangkatnya dari situ yuk. Terus itu tim intinya. Sementara tim lapangannya, tim itu masing-masing berubah. Tiap daerah berubah, itu porter gitu ya, guide itu yang komposisinya berubah gitu. Sementara kalau ekspedisinya sendiri memang 7 orang. Dari 7 orang ini ya kita yang membuatnya gitu. Ada pembagian tugas, misalnya salah satu orang jadi sutradaranya atau pengarah cerita gitu, ada pembagian tugas kayak gitu nggak Pak? Ada. Jadi karena sutradaranya aku di filmnya Negeri Dongeng itu sutradaranya aku, jadi memang aku sebagai sutradara, terus teman-teman yang pegang kamera itu sebagai sinematografernya gitu. Meskipun aku tetap pegang kamera juga, tapi kita tuh sebetulnya masih membutuhkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itu, karena berbeda perspektif, berbeda penglihatan kan. Betul. Gitu. Jadi secara naturally aku pikir biarin aja nggak apa-apa. Tapi memang kalau konsepnya hanya begitu, itu yang akan susah itu pada saat proses editing. Oke. Proses editingnya itu akan susah banget. Kenapa susah? Karena kita punya materi yang sangat banyak, yang harus kita lihat satu-satu, lalu kita mentranskrip ulang. Oke. Jadi bikin apa ya, alur cerita awalnya gitu lah, konsepnya yang bikin Mbak atau aku? Ada tim. Oke. Aku. Nah, saat itu kenapa juga konsepnya 7? Ini ada salah satu yang menarik. Saya terinspirasi dari kisah perjalanan Pandawa Seda menuju puncak Mahameru. Asik. Jadi itu pun kan sebetulnya ada 6 ya. Kisah Pandawa Seda menuju puncak Mahameru. Sebetulnya apa sih yang mereka lawan gitu ya? Ternyata gitu ya. Pada saat proses pendakian gunung itu kan sebetulnya melawan diri kita sendiri gitu. Maksudnya melawan kerakusan, melawan kemarahan, melawan ego gitu kan, melawan itu semua. Nah, ketika aku baca itu, aku pikir ini kayaknya akan muncul dari setiap personal, dari setiap orangnya gitu. Dengan sendirinya, secara natural itu akan muncul.
tapi ini bukan menjadi salah satu hal yang harus dibesarkan gitu. Tapi itu cuma sebagai konsep berpikir kita aja. Oh, ini tuh karakternya begini, ini karakternya begini, ini karakternya begini. Jadi untuk memposisikan karakter tuh enak banget gitu saat kita punya dasar why yang kuat bahwa perjalanan naik gunung itu ternyata sebetulnya perjalanan yang yang sebetulnya kita juga berperang melawan diri kita sendiri gitu. Nah, yang lain-lainnya sih sebenarnya bonus ya, ketemu sama teman, happy, bahagia, apa segala macam, dan setiap naik gunung pasti polanya sama gitu. Di gunung itu kan pasti polanya sama, capek, kalau nggak capek makan bareng, terus habis itu puncak bareng gitu kan. Tapi nilai apa yang paling dalam dari setiap perjalanannya sehingga dia bisa ngasih kita sesuatu yang menarik misalnya. Kalau di negeri dongeng itu ada proses sebetulnya. Kalau di tahapan 7 gunungnya itu aku bilangnya bahwa negeri Kerinci itu adalah urusan perut. Jadi urusan perut, urusan ekonomi gitu ya. Jadi yang dikritisi sama kita itu lebih ke bagaimana masalah-masalah yang terjadi sebetulnya di Kerinci. Bagaimana kekayaan alam yang ada di Indonesia gitu, ternyata kita tidak mampu membeli kekayaan kita sendiri saking kayanya kita gitu. Jadi kita tidak bisa menikmati teh yang nomor 1 gitu saking kayanya kita gitu. Artinya kan sebetulnya ada nilai itu yang mau aku sampaikan di Gunung Kerinci ini gitu. Terus naik lagi ke Semeru. Nah, Semeru tuh mungkin setiap orang punya kasus gitu. Saat itu kita sendiri berpikir ya, saat itu tuh gila ya, Semeru tuh sampahnya banyak. And then gitu, secara nggak sadar sebetulnya kita sendiri yang bawa sampah gitu. Karena kita pun bawa sampah gitu. Kita pun juga bawa plastik dan lain sebagainya. Akhirnya itu pun akhirnya terekam. Jadi bagaimana sebuah perjalanan ini bukan persoalan mengkritisi orang lain, tapi kita berangkat dari mengkritisi apa yang kita lakukan untuk bisa lebih baik lagi gitu. Jadi memang secara proses kreatifnya begitu dibagi banyak yang gitu. 7 orang dengan kamera masing-masing, logistiknya banyak banget tuh ya. Terus tiap banyak banget sendiri atau ada porter buat tiap orang? Ada. Oke. Jadi kalau yang Kerinci sebetulnya porternya nggak terlalu banyak. Itu porter saat itu cuma 2 kalau nggak salah, 3 kalau nggak salah. Porternya 3. Jadi memang masing-masing saat itu karena kita bawa genset. Oh wow. Karena kita nggak mau kehilangan momen, jadi kita benar-benar kita bawa genset gitu. Jadi setiap gunung itu kita bawa genset. Karena kita bawa laptop, kita bawa kamera gitu kan, jadinya kita memang bawa genset, bawa supaya prepare. Siapa tahu tiba-tiba ada momen bagus, terus habis baterainya itu kan sayang gitu. Nah, prepare-nya sampai situ gitu. Kita beneran kita bawa genset gitu dalam pembuatan film Negeri Dongeng ini sampai bawa genset. Even sampai kartens gitu. Kita tetap gensetnya itu sampai kartens gitu. Oke. Gitu. Thank you banget nih sharingnya. Ya, yang ngurusin ekspedisinya itu dibagi lagi gitu. Jadi yang tim logistik gitu dia ada 2 orang gitu. Jadinya yang memang ngurus untuk manajemennya. Dan setiap gunung itu berganti. Jadi ketua perjalanannya karena kita ada 7 orang. Jadi setiap gunung itu bergantian supaya mekanisme leadership-nya itu berganti terus gitu. Oke. Gitu. Itu juga kita merasa harus juga belajar untuk jadi leader gitu di dalam satu ekspedisi itu gantian. Gunung ini siapa lidernya gitu. Supaya kita juga bisa belajar dalam berorganisasi kan mau mimpin dan mau dipimpin gitu. Jadi ada gitu-gitunya. Jadi kita beneran siapin skenarionya supaya ya begitu gitu. Gitu. Konsep bagus tuh. Bikin videonya Mbak ada kayak mungkin tips ekspedisi kemana, terus logistiknya apa aja gitu, ada nggak videonya di YouTube atau bisa belajar juga gitu ya? Itu kan ilmu yang oke ya. Gimana Mas Gun? Misalnya
ekspedisi ke Kerinci, berapa orang, logistiknya apa aja yang kita bawa gitu, bikin video singkat gitu di YouTube atau di sosial media, ada nggak video kayak gitu, Mbak? Belum, aku belum bikin. Materinya sebenarnya ada waktu itu, cuman belum sempat aja dibikin untuk dibikin jadi tips and trick ya. Materi-materi edukasi sebuah perjalanan tuh kayaknya aku belum bikin memang. Jadi bentuknya masih lebih ke cerita gitu. Oke, saya tunggu aja deh. Siap. Sama-sama, terima kasih loh Mas Gun. Wah, aku sampai lupa ininya Pak Mas Gun ini. Mas Gun apa kabar? Sehat? Baik Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ya semoga dengan pemaparan tadi dari Mbak Anggi bisa menjawab pertanyaan Mas Gun ya. Ya makasih banget. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ternyata makin kesini, Kang Anggi makin banyak pertanyaan ini. Sepertinya peserta antusias sekali nih. Wah. Oke, aku bacain pertanyaan nomor 2 ya. Ini dari Bang Adetri dari Bekasi. Halo. Mau open mic Bang Ade, silakan. Bang Ade silakan Bang. Halo. Open mic ya. Anggi, selamat siang. Siang. Teman-teman semua selamat siang, teman-teman dari Green Ranger maupun dari yang lainnya selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih kesempatannya dikasih waktu untuk bertanya. Jadi tadi ada pertanyaan saya sudah sampaikan ke Slido-nya dan di chat. Kadang kan teman-teman ini sebenarnya nggak niat bikin film dokumenter. Tapi naik gunung aja, tapi ada dokumentasinya. Nah, kemudian ketika kita ada niat ke film dokumenter, kemudian dokumentasi tersebut kan terbatas tuh. Karena peralatan yang dibawa mungkin terbatas dan tidak memenuhi kaidah dan kaidah-kaidahnya sinematografi lah. Nah, itu gimana Bang? Tips dan triknya untuk memadu padankan dokumentasi yang hasil dari apa adanya lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Ya. Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan menarik dan menantang sebetulnya. Jadi kalau kita cuma punya dokumentasinya, itu sebetulnya balik lagi ke why-nya kita. Kenapa kita akhirnya mau merilis dokumentasi ini untuk menjadi sebuah cerita. Pilihannya adalah apakah materinya cukup untuk materi edukasi, tips and tricks kan? Atau memang lebih proses bercerita. Kalau misalnya ingin bercerita, mungkin berangkat dari narasi. Bisa juga kita berangkat dari narasinya. Narasinya sebetulnya apa sih? Misalnya ekspedisi ini dilakukan untuk sinopsisnya kita bikin dulu lah gitu. Kayak misalnya satu kalimat treatment kita tulis dulu. Tujuan dari dokumentasi ini apa? Terus kita tuh mau nyeritain apa? Perjalanan dari A ke B. Gak apa-apa, itu diambil aja dulu. Nanti kita bikin tulisan dulu. Kita bikin tulisan atau narasi siapa yang akan berbicara. Misalnya ketua perjalanannya ya, atau ketua ekspedisinya. Ketua ekspedisinya kita wawancarain lagi gitu. Kita wawancara ulang kalau ternyata narasinya nggak ada. Jadi kita wawancara ulang. Jadi waktu itu perjalanan, misalnya pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya, jadi saat melakukan perjalanan ke Raung, itu boleh cerita sedikit nggak? Ceritanya gimana sih? Apa sih tujuannya dari perjalanan ini? Nah, berangkat dari pertanyaan itu, berangkat dari wawancara, lalu habis itu kita coba cari shotnya. Ada nggak yang sesuai? Gitu. Terus dia juga bisa ceritakan ulang gitu. Jadi itu namanya rekonstruksi. Dia bisa ceritain ulang apa yang dirasakan saat perjalanan itu. Terus apa yang mau disampaikan gitu. Itu juga. Jadi banyak sekali metodenya. Karena editing ini sebenarnya magic. Editing itu magic banget ya. Kekuatan editing itu magic. Jadi dia bisa berubah 360 derajat bahkan gitu dari cerita yang udah kita dapetin gitu. Jadi peran proses editingnya Mbak ya? Iya. Oh, berarti editor ini harus jadi tukang sulap deh nih. Bisa jadi ketok magic juga. Ketok magic. Ya, nah terus kemudian gini Mbak, ketika kita
yang tadi Mbak sebutkan tuh udah kita coba ya. Terus kemudian mungkin ada satu dokumentasi yang lupa atau abai kita ambil pada saat perjalanan atau pada saat pendakian. Lalu kita kemudian mengambil dokumentasi dari orang lain lah ya, yang pastinya sesuai dengan izinnya dan segala macam. Itu apakah secara ini masih diperbolehkan atau bagaimana ya Pak ya? Ya, selama masih ada izinnya diperbolehkan gitu ya. Oke, izinnya udah dapat, konsennya udah dapat gitu. Jadi intellectual propertinya artinya kita dapat konsen dari dia untuk nambel ini, itu sebetulnya masih nggak apa-apa. Gitu. Oke Mbak Anggi, terima kasih. Teh Anggi, terima kasih sharingnya. Sama-sama Mas Ade. Ya, sorry sambil nyetir. Jawab. Ya, Bang Adetri juga terima kasih sudah. Terima kasih, host. Ya, sama-sama Bang. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga terjawab dan hati-hati di jalan ya Bang. Ya. Baik, Kak Anggi. Kita masih ada pertanyaan lagi. Oh, makin sini makin numpuk pertanyaannya ternyata Kak Anggi. Iya. Nah, ini ada dari Karisma, domisili Tangerang Selatan. Silakan Karisma, masuk boleh? Iya, halo. Halo. Ya, halo Kak Anggi. Hai. Ya, aku senang banget nih bisa sharing sama salah satu sinematografi yang keren. Yang tadi dilihat tuh CV-nya udah keren banget sih menurut aku. Dan aku juga baru lihat webinar ini dari WhatsApp group. Ini menarik banget dan aku juga waktu itu lihat salah satu video YouTube Negeri Dongeng yang itu ke 7 gunung di Indonesia ya Kak ya? Iya. Ya, ini mana mukanya ya? Aku nggak lihat. Ya maaf Kak, aku nggak bisa on cam soalnya. Oh iya, oke. Iya ya. Oke. Aku mau nanya nih Kak. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat konsep video sebelumnya untuk turun ke lapangan, tapi ternyata di lapangannya itu nggak sesuai konsep dan memang bisa dibilang jatuhnya lebih ke arah abu-abu sih Kak. Terus dalam pengambilan gambar juga kita jadi bingung harus ngambil gambar apa karena konsep yang udah dibuat itu beda banget sama yang di lapangan. Itu yang harus kita lakuin itu tuh apa Kak? Soalnya waktu itu kan aku juga pernah sekali ikut ekspedisi dan bertugas untuk menjadi videografer dan video editor. Terus karena memang aku nggak tahu gimana di lapangannya waktu itu ke Kasepuhan Cipta Gelar dan belum terbayang di sana itu seperti apa. Walaupun memang aku surveinya lihat dari YouTube. YouTube-nya itu orang-orang yang emang pernah ekspedisi ke Kasepuhan Cipta Gelar. Dan saat saya ke sana itu beda banget lah gitu kan. Dari saya membuat konsep terus akhirnya saya ngambil gambarnya ya sesuai sama orang-orang yang di lapangan apa yang mereka lakuin gitu kan. Yang tadinya saya membuat konsep sendiri tapi tiba-tiba berbeda. Itu seharusnya saya ngelakuin apa sih Kak gitu. Karena suatu kebingungan itu loh Kak. Improvement. Memang akhirnya intuisi sama improvisasi dibutuhkan saat membuat dokumenter. Jadi ketika ternyata ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan tidak sesuai dengan realitas, konsep kita tidak sesuai dengan realitas. Yang pertama karena riset kita belum kuat, risetnya belum kuat, terus kita juga tidak memikirkan beberapa yang menjadi risk management atau manajemen resiko yang pada akhirnya itu membuat kita akhirnya yang ada di kepala atau yang ada di tulisan ternyata nggak sesuai dengan realitas. Yang ketiga, bahan. Ketika kita melihat sesuatu yang mungkin menarik atau mungkin jauh lebih realistis gitu dan lebih menarik, kita udah bisa langsung mengambil peran di situ. Atau kita bisa juga bertanya sama narasumber langsung gitu, misalnya sama tokoh yang ada di sana.
itu juga bisa kita lakukan. Jadi tidak cuma sekedar aktivitas kitanya aja, tapi sebetulnya kita juga menarik respon atau menarik wawancara dari narasumbernya gitu. Kan menarik banget ya kalau dicipta gelar ya tadi ya. Iya Kak. Di Cipta Gelar tuh kan sebetulnya banyak yang unik ya, pembahasannya bisa sangat banyak gitu, bisa sangat banyak baik dari kesepuhannya, baik atau itu rumahnya sendiri, apa sih sebetulnya yang ingin kita tahu. Nah mungkin karena itu ya, karena tujuan dari perjalanannya sendiri apa sebetulnya, apakah tujuan perjalanannya kita pengen tahu apa sih dari si kesepuhan Cipta Gelar ini misalnya. Tuh, kalau kita pengen tahu tentang rumahnya atau kita mau bagi-bagi itu juga tentang rumah gitu. Bagaimana sebetulnya konsep rumah? Kenapa sih mereka harus pakai atap ijuk atau apapun itu? Itu kan sebetulnya bagian dari pertanyaan. Jadi ada yang namanya curiosity. Bagaimana kita menggali curiosity kita? Bagaimana kita menggali rasa ingin tahu dari dalam diri kita untuk bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan cerita. Kalau kita nggak punya cerita, kita harus dapetin cerita. Gimana caranya kita dapetin cerita nih dari masyarakat gitu. Itu kan banyak banget. Terus kalau kita tarik lagi ke ketahanan pangan, luar biasa banget gitu. Kita mau ngomongin ketahanan pangan itu jadi satu hal yang bisa jadi satu pembelajaran buat orang banyak gitu. Apalagi di tengah COVID ya sekarang gitu. Di masa dimana mereka gitu sudah terbiasa untuk mengisolasi diri gitu. Dibanding kita-kita ini yang di kota. Kita nggak punya ketahanan pangan, makanya kita teriak-teriak gitu kan. Tapi mereka punya ketahanan pangan yang mengakibatkan mereka ya lebih bisa tenang dibanding kita sebagai manusia kota. Jadi itu tadi tuh ada beberapa poin. Improvement, curiosity, sama riset ya. Terus ya bikin cerita baru kalau enggak gitu. Kalau misalnya dirasa bingung, ya cari aja cerita baru, gimana caranya kita dapat cerita yang menarik akhirnya gitu. Daripada akhirnya cuma misalnya ya udah deh sekedar ngambil gambar gitu ya, sekedar ngambil gambar, aktivitasnya seperti apa gitu. Nah sayang kan gitu, udah jauh-jauh pergi gitu, udah buang waktu, udah buang uang, udah buang tenaga gitu, tapi pulang gak bawa apa-apa kan sayang. Gitu. Sayang banget kan. Iya. Jadi itu tadi sih 3 poin penting gitu, improvisasi, curiosity, sama ya bikin cerita baru gitu. Ambil cerita baru gitu. Ambil cerita yang memang secara realitas menarik gitu di lapangan. Gimana kira-kira? Cukup menjawab gak? Cukup sih Kak. Tapi aku mau nanya lagi nih Kak. Boleh. Jadi waktu itu aku pernah naik merbabu, terus pegang kamera. Aku bawa kamera Canon 1300D waktu itu, dan memang niatnya adalah mau buat vlog gitu kan, macam vlog naik gunung gitulah Kak. Tapi ada satu hal yang emang bikin ngerasa ya ampun ternyata jalurnya curam gitu kan, dan untuk pegang kamera pun takut. Nah itu angle-nya itu ngambilnya bisanya dari mana gitu loh Kak. Ada satu jalur di Merbabu yang memang susah gitu kalau kita ngambil footage gitu, dan jalur yang hampir sekitar 90 derajat itu kita bingung ngambil posisinya gitu loh Kak untuk ngambil footage itu. Itu biasanya kalau dari Kakak gimana pas naik gunung pengambilan footage-nya Kak? Nah, kadang-kadang kan itu nggak bisa dilihat di jalur ya. Untuk ngelihat tebing itu nggak bisa ngelihat di jalur yang sama gitu. Biasanya kalau untuk capture misalnya curamnya atau tingginya gitu, itu sebetulnya ya akhirnya kita harus mengambil posisi yang paling tepat untuk si curam itu. Nah yang kedua, kalau kita mau juga akhirnya pengen ngeliatin lebih ekstrim lagi, memang akhirnya secara skill kita harusnya nambah gitu. Jadi memang gak gampang untuk jadi videographer di ekstrim, di area-area ekstrim, karena
akhirnya gitu mungkin posisinya jauh lebih ekstrim gitu. Iya benar Untuk kita ngasih lihat sesuatu yang ekstrim kan gitu. Nah terus bisa juga ya bisa juga itu lebih ke ditaruh ke mata kita gitu. Jadi feelingnya tuh kayak ya udah ditaruh di mata, terus kita kasih lihat rasanya tuh kayak kita ngelihat gini, melihat lagi ke sini, itu kan sebetulnya ada sebuah pergerakan kamera yang begitu kan sebetulnya kayak ngasih respon tentang panik kan gitu misalnya. Tapi gitu kan, waduh gitu kan gitu. Nah itu sebetulnya ada bahasanya gitu, dalam gerak kamera tuh ada bahasanya. Bahasa panik, bahasa indah, sama bahasa takut itu beda gitu gerak kameranya. Jadi makanya kenapa mungkin kita bisa banget ngerasain film-film yang ekstrim gitu, waduh gitu ya, itu karena ketepatan pengambilan gambar, ketepatan gerak kamera, sama ketepatan komposisi gitu. Oh iya, oke Kak. Satu lagi nih Kak, satu lagi. Ini yang aku penasaran, kalau misalnya cuacanya itu nggak baik, misalnya hujan gitu kan, terus kita ngebawa alat-alat yang emang nggak bisa terkena hujan, dan kalau misalnya kena hujan bisa cepet rusak. Salah satu contohnya itu kamera itu sendiri Kak. Itu ngatasinnya gimana? Soalnya kan kalau misalnya kita nadahin kamera dengan, contohnya kamera HP atau enggak kamera biasa lah Kak, bukan kamera yang gede-gede gitu kan. Nah itu untuk biar nggak kena hujan itu gimana saat kita ngambil footage Kak? Nah itu bagian dari risk management ya. Itu bagian dari risk management. Jadi manajemen resiko. Kita memang harus menyiapkan toolsnya. Jadi ada peralatannya gitu, toolsnya. Kalau misalnya kita pakai handphone ya kita bawa plastik, atau bawa cover gitu ya, cover anti air gitu kan. Nah itu tuh sebetulnya harus kita bawa gitu. Jadi sama ibaratnya gitu, kalau kita preparing buat kita tidur enak, sama gimana caranya kita preparing buat ngambil gambar enak gitu. Jadi kita juga harus prepare untuk si kamera itu sendiri. Kalau hujan dan lain sebagainya ya harus disiapin gitu. Kalau aku begitu gitu. Jadi memang prepare-nya double, prepare buat diri kita, sama prepare buat kamera gitu. Karena lagi-lagi nggak ada kamera kita nggak dapat apa-apa gitu. Kalau kita profesional gitu ya, kalau kita profesional ya lu gimana sih gitu kan, ibaratnya udah dibayar bisa ngambil gambar gitu kan. Iya bener Kak. Ya udah itu aja Kak, terima kasih atas jawabannya. Itu menambah ilmu pengetahuan banget buat saya, dan mungkin buat teman-teman juga. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih juga Karisma. Semoga pertanyaannya bisa terjawab. Izin host. Oh iya, kenapa Bang? Enggak, ini menarik, sangat menarik. Tapi kalau boleh saran dan ngasih masukan nih, gini. Ini kan sangat teknis ya, maksudnya tips and trick ini ya ini sebagai bekal awal, oke lah, kita butuhkan. Tapi paling tidak nextnya nih setelah ini nih, kalau bisa nih ya kan difasilitasi oleh Green Ranger dan PDP, mumpung ketua umumnya juga hadir nih dan PDP-nya ada. Dan di sini ada Bang Rico Lewis juga loh. Bang Rico Lewis itu yang saya tahu dia juga fotografer alam bebas. Dia waktu pas beberapa tahun lalu dokumentasiin Darius dan istrinya tuh siapa? Ya itulah, nggak kenal saya artisnya. Nah dia tuh motoran di Himalaya ya Bang ya, Bang Rico ya. Izin Bang. Halo Bang Rico. Halo. Tuh orangnya ada nama lo. Nah kalau bisa nih kita langsung aplikasi nih, maksudnya gini, kita bikin workshop atau apa dari forum ini, kita bikin workshop ke depannya nih. Ada Mbak Teh Anggi, ada Bang Rico, ilmunya sangat cakep dan sangat bagus. Ketika kita udah punya workshop, nah teman-teman di sini bisa ya kita ambil satu tema atau apa, bisa bikin film bareng atau dokumenter bareng gitu. Bang host, mungkin itu masukan dari saya. Jadi biar
setelah ini ada kelanjutannya lah. Ini menarik banget, sumpah. Ini berharga banget. Ya, jadi maksudnya Bang, dari dokumentasi ini bisa jadi duit. Bisa Bersari tuh dari iseng-iseng tuh, dikontrak sama Eger sekarang. oh. Iya, jadi memang kalau misalkan ada garapan bareng gitu antara kita ya, Indonesian Green Ranger, bareng Kang Anggi, ntar bareng juga sama Bang Riko. Ini kayaknya menarik juga. Jadi setelah kita dapat pemaparan materi, Q&A dan lain-lain dari forum ini, ntar kita langsung bisa action gitu maksudnya Bang ya? Cakep, iya betul begitu. Gadit pokoknya. Siap. Oke, siap. Pokoknya Terima kasih saran dan lanjutan. masukannya. Terima kasih. Thank you. Makasih Bang Anggi, makasih Bang Riko. Assalamualaikum kakak-kakak, abang-abang yang terhormat dari Indonesian Green Ranger. Iya, Bang. Mohon maaf kenalan ya, saya Erwin dan Gunawan, kami dari Sydney sebenarnya, dari komunitas Osindo Bushwalk. Tadi Kak Gunawan ada pertanyaan yang dijawab oleh Kak Anggi ya, yang pertama nanya tuh gitu kan. Nah sekilas aja nih, Kak Gunawan itu juga sebenarnya representasi dari Nikon di Australia itu. Jadi mungkin kalau mau kolaborasi, monggo tuh. Makin cakep kan forumnya kan. Sayang kalau nggak dilanjutin. Saya sendiri sebenarnya dari kemarin untuk Indonesian Green Ranger, saya kan dulu di Indonesia waktu di Jakarta, saya ikuti salah satu ranting bawahnya ya di Plasma Pecinta Alam SMA dari SMA N19, saya alumni di sana gitu ya. Seingat saya ada yang namanya Bang Derek, itu senior saya dari Indonesian Green Ranger juga. Lupa labas, dia 4 kali Bang Derek sekarang punya rumah makan Bang di Grogol. Betul Bang, saya kemarin udah beli 30 ekor Bang. Iya. Ayam tali Bang. Dari Australia saya beli 30 ekor kemarin dubes. Dubes Bangladesh. Itu juga lagi di Indonesia ya. Itu saya kirimin Bang. Gitu Bang. Ya bantu-bantu berbagi rezeki lah, kemarin kan lebaran kan Bang. Nah jadi ya mungkin kedepannya kalau kita mau kolaborasi, saya juga kemarin ngelihat di Indonesian Green Ranger mau diadakan ini ya acara pendakian ya bulan September atau Oktober gitu ya. Sebenarnya juga kalau saya pribadi, saya sempat bilang sama Bang Derek, kalau misalnya mau disupport, ya sedikit banyak kita akan coba bantu support lah dari teman-teman yang ada di negeri Kangguru ini. Karena kami sendiri pecinta alam, kami sendiri juga merasa gitu kan, solidaritas ya. Di Indonesia juga lagi PPKM terus, sama kayak di Australia lah gitu ya. Nah kalau memang teman-teman di Indonesia udah bisa jalan-jalan lagi, ya kan, ya kita akan coba support juga. Kita saling sharing, tukar informasi lah, gimana di Indonesia dan di sini gitu kan, dan kita kolaborasi terus Bang kalau bisa Bang. Bisa tinggalin nomor kontak Bang di chatnya Bang. Siap, itu kan ada Erwin Prayudi, saya isi datanya jelas kok gitu kan. Oh betul. Siap. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama Bang. Terima kasih Bang Erwin ya. Ini dari pihak Nikon ada, yang di Australia ada, yang pihak sana sini ada nih. Kalau kata penulis ini semesta mendukung ini Bang Adetri nih. Keadaan kayak gini semesta mendukung. Harus Bang, sekarang zamannya kolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Kebetulan Bang di Australia ini ada satu grup kayak kalau di Indonesia ibaratnya Kaskus ya, yang paling gede gitu kan ya, grup online ya. Kebetulan di Australia ada namanya The Rock gitu Bang. Itu member kita 43.000 orang, itu orang Indonesia semua. Domisilinya rata-rata di Sydney dan Melbourne. Saya sendiri sebagai relawan aja, ya relawan, bukan siapa-siapa. Di bagian lapangan saya Bang gitu kan. Nah saya kolaborasi biasanya buat sinergi antara komunitas kami dengan komunitas-komunitas kayak Indonesia Diaspora Network, Business Council, dan teman-teman juga nih kayak di Osindo Bushwalk gitu ya. Itu kan kumpulan anak-anak Indonesia, pecinta alam, pecinta naik mobil 4-wheel drive gitu ya, 4x4. Mereka juga ada yang sebagian nih kayak Bang Gunawan nih, profesional videographer, fotografer gitu di sini Bang, ya kan? Mantap-mantap Bang. Iya. Bang Gunawan juga jam terbangnya tinggi lah inilah. Wah iya. Baik Bang Erwin, terima kasih banyak Bang Erwin ya saran dan masukannya. Semoga emang ini project bareng kita bisa garap bareng-bareng nanti next time ketika PPKM atau pandemi sudah berakhir. Insya Allah, amin segera. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mas Angga dari mana ini Mas Angga?
dari Makassar. Ada Mas Angga, silakan masuk. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ditanya Mas Angga. Iya Kak. Makasih telah diberikan kesempatan. Tadi yang ingin saya sampaikan itu mengenai komposisi yang Y. Apakah kita dapat menggunakan 5W 1H itu untuk mengenai komposisi membuat video dokumenter kah atau dan lainnya? Baik, saya berikan kepada Kang. Ya. Ya semua berangkat dari dalam satu frame itu sebetulnya memang sama ya, dasar fotografi kan memang 5W 1H. Terkait kebutuhannya untuk wide, tapi bahasa sinema itu lebih banyak. Ada bahasa gerak kamera, ada bahasa lighting, sama sebetulnya di foto juga jelas ada lighting karena kita menulis dengan cahaya gitu kan. Itu menjadi salah satu tools yang utama. Tapi ada gerak kamera yang juga itu sebetulnya adalah bahasa dalam sinema gitu. Nah, terkait lensa wide itu apakah harus 5W 1H? Menurut saya satu frame itu memang harus jelas 5W 1H-nya gitu. Tapi ada mungkin tools yang mungkin bisa memudahkan kita supaya kita bisa menulis dulu Y besarnya. Jadi ya itu semacam sinopsis atau skenario-nya gitu. Supaya kita bisa juga akhirnya menata, kita membutuhkan, apakah kita membutuhkan wide-nya tuh seperti apa. Wide ini kan juga macam-macam, ada wide, ada extreme wide, ada wide, wide-nya macam-macam nih. Terus kita juga angle-nya kan bisa dari atas gitu, ada top angle, macam-macam gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah wide itu harus 5W 1H? Menurut saya iya. Tapi big Y-nya memang kita harus punya narasi untuk bisa menggabungkan seluruh cerita. Karena di dalam shot itu kan di dalam film itu ada dekupase atau potongan-potongan shot yang akhirnya bercerita gitu. Jadi dekupase itu kan misalnya ya gini ya, aku coba kasih contoh satu aja. Misalnya ada close up muka, terus habis itu ada air terjun, ada shot 2-nya itu shot air terjun, habis itu shot 3-nya ada orang jatuh. Nah, terus habis itu kita balik, shot orang jatuh duluan, terus air terjun, baru close up. Pasti rasanya beda. Kita ngegeser gini aja, itu rasanya pasti berbeda. Nah, itu yang kita sebut dengan dekupase. Jadi, potongan ini juga harus pas. Nah, dalam film ada juga namanya narrative beat. Nah, narrative beat itu sebetulnya nanti hubungannya ke dialognya kita ngomong apa, itu disesuaikan dengan posisinya gitu. Jadi, kalian bisa, maksudnya kita bisa sama-sama mencoba bareng-bareng cuman 3 shot aja atau 4 shot, diputar-putar aja, pasti berbeda rasanya. Nah, kemampuan pun juga membantu kita sebetulnya untuk mengemas scene itu atau eksplorasi adegan gitu. Eksplorasi adegan ya. Ya, anggap aja adegan ya, meskipun kehidupannya kehidupan sesungguhnya, karena mereka pun beradegan tapi dalam dunia nyata. Itu kita rekam jadinya kita punya adegan itu gitu. Kira-kira bisa menjawab nggak? Siapa tadi namanya? Bang Angga. Oh, enggak. Halo, Bang Angga. Halo. Iya, bagaimana? Sudah terjawab? Iya, sudah terjawab juga. Karena yang dua tadi yang pertanyaan pertama dan kedua juga sudah terjawab sebelumnya. Sudah terjawab semua ya? Oke, siap. Terima kasih ya Bang Angga ya. Iya, telah bergabung dalam gambar. Iya, pengambilan video itu sudah terjawab juga. Karena setiap tim. Karena kalau per orang susah juga itu kayaknya. Iya. Baik, langsung aja kita tanya ke apa? Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ini
Ada pertanyaan lagi masuk dari Mas Ilham Penta dari Senjapala. Silakan Mas. Coba kalian kaki. Jul. Halo, makasih banyak. Izin teman-teman, Mbak, izin. Ini saya suka main sepeda ya, terutama bikepacking. Saya suka solo gitu, solo expedition. Nah, kesulitan saya adalah ketika saya harus ngambil angle-angle yang sebenarnya saya pengen pemandangannya indah. Tapi itu balik lagi kepada satu, gimana biasanya kalau Mbak Anggi gitu ya, solo expedition itu apakah Mbak membawa peralatan tambahan supaya bisa entah tripod atau apapun lah ya, supaya bisa diambil dari sudutnya pandang sendiri gitu, karena kesulitan footage itu sendiri. Yeah. Atau editingnya bagaimana biasanya kalau solo expedition yang ini set tanpa ada temen, tanpa ada apapun gitu ya, dan tidak ada skenario dari awal gitu. Makasih. Kayaknya aku punya deh video solo. Kalau solo itu saya pernah pertama, jadi sebelum saya jalan ekspedisi Negeri Dongeng ini, saya melakukan solo traveling ke Island Peak, ke Nepal. Jadi saya berangkat ke Island Peak, saya solo, saya bawa peralatan yang hampir sama dengan apa yang mau saya bawa. Tujuannya satu, ketika kita mau benar-benar jalan si ekspedisi 7 gunung tertinggi dengan durasi yang cukup lama, itu sebetulnya masuk ke komitmen kita ya gitu. Nah, saya menantang diri saya sendiri untuk coba ngejalanin itu. Oke, solo. Kalau dalam kondisi saya sendirian, nggak ada orang, berarti harus apa yang saya lakukan. Itu sebenarnya dalam proses bertanya juga saat itu gitu. Oke, kalau dalam proses sendiri berarti ya saya harus bawa tripod yang pertama gitu. Yang kedua adalah kita mampu untuk bernegosiasi dengan orang yang kita temuin. Jadi partner kita yang kita ketemu di jalan itu jadi partner baru. Jadi minta tolong juga gitu. Itu cara kita berkomunikasi kan. Bisa minta tolong atau tolong ambilin gambarnya gitu kan, tolong ambilin gambarnya, ajarin dia gitu ya. Kalau porter tuh biasa kemarin aku begitu, jadi saatnya kayaknya kita nggak cukup deh waktunya untuk buka tripod, jadi mungkin nitip sama dia, tolong ambilin gambar aku ya gitu. Ambilin gambar aku ya gitu ya. Banyak cara sebetulnya yang memang bisa kita lakukan, tapi memang tripod akhirnya memang harus kita bawa gitu. Apalagi kalau kita mau bikin gambar bagus atau time lapse ya gitu ya, kayaknya cocok kita mau bawa tripod gitu. Kalau sepedahan, tripod kecil mungkin gitu ya, atau apa namanya, gobo apa namanya ya, robot-robotan itu. Terus sebagai point of view juga bisa banget gitu ya, kalau misalnya main sepeda kayaknya menarik juga kan, jadi mewakili sudut pandang matanya kita gitu, berekspedisi gitu. Jadi kita taruh di helm gitu kan, sebagai sebagai perwakilan matanya kita gitu. Kita ngelihat ke depan, kita ngelihat ke kanan, kita ngelihat ke bawah. Itu kan sebetulnya banyak sekali yang sebenarnya tetap kita bisa ambil gitu. Lalu narasinya mungkin kadang-kadang kalau sendirian itu, kalau dulu nih aku sendirian gitu ya, kadang-kadang kita bisa curhat sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita bisa curhat, kita tuh lagi ngerasa apa gitu, justru malah kita ya udah kita sampaikan aja gitu. Justru lagi begitu tuh kadang-kadang memang nggak nongol gitu, tapi somehow gitu kita pasti pengen banget curhat nih gitu ya. Ya udah ngomongin aja gitu. Itu perkara kita nanti gitu. Mau kita potong, mau kita masukin, itu itu pilihan kita sebagai sutradara gitu. Sebagai kita sutradara, kita mau menyampaikan apa yang menjadi suara hati kita atau tidak gitu. Nah, itu bagian dari cerita juga. Jadi kadang-kadang waktu saya solo, bahkan saya ya udah gitu ya, karena memang waktunya keluar ya keluar aja gitu ya, cerita aja gitu. Di sini kok kayaknya gue ngerasain ini ya gitu, kenapa sih bla 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 gitu, perjalanan solo bisa bla gitu kan, itu kan bagian dari cerita sih sebetulnya gitu. Nah,
kadang-kadang kita sendiri suka nggak aware sama cerita kita, padahal kita itu awareness itu atau naluri-naluri naluri bercerita itu memang utarakan aja, rekam aja dulu. Perkara kita malu nanti atau enggak itu ya pilihan kita. Toh kita udah punya. Gitu. Kayaknya aku punya deh satu. Boleh Mbak di paste linknya Mbak, video yang Mbak Solo. Ya? Iya, yang pakai handphone di kolom chat biar kita bisa review nanti nonton. Makasih Mbak. Ya, sambil menunggu Mbak Anggi mempersiapkan apa tadi? Udah kembali lagi. Kirain saya disconnect Mbak Anggi. Kak Anggi tadi kirain disconnect. Mau diputar? Oke. Boleh ya. Aku udah share screen belum? Belum. Oh, belum. Ini dia. Ini sudah. Ada nggak? Oke, sip. Masuk kan? Jalan Sunyi. Jalan Sunyi, pemirsa dong. Jalan Sunyi kalau itu. Tadi berarti contoh dari potongan video itu mungkin terlalu lama, tapi itu mungkin karena efek tata suara, kok saya nggak dengar kayak mencekam gitu ya, Kak Anggi ya? Betul. Jalan Sunyi. Ya karena kan kalau aku waktu itu ya bikinnya yang ini ya sebetulnya memang gunung itu kan sebetulnya memang jalan sunyi gitu. Jadi banyak sekali proses-proses yang bisa kita dapetin gitu. Banyak sekali proses-proses yang mungkin kita bisa dapat dari masyarakatnya gitu atau dari alamnya sendiri gitu. Itu sebetulnya kita bisa dapat impresi itu dari potongan pendek ya. Tuh. Jadi itu ya belum diedit sebetulnya film panjang. Maksudnya yang panjangnya yang solo sendiri itu memang belum sempat. Jadi waktu itu aku bikin itu aja gitu. Aku bikin cuman
kepingan buat ngomongin jalan sunyi gitu. Kalau naik gunung tuh kan sebetulnya bukan cuma sekedar ada gunungnya gitu, tapi ada masyarakat di sana, ada langkah kita ya, ini footprint gitu, ini kerja kita gitu, kerja kehidupan ya gitu. Kalau narasiku sih di video itu begitu. Terlalu filosofis ya kadang-kadang, karena gunung tuh menurutku tuh puitik gitu. Gunung tuh puitik gitu, jadi gunung tuh sumber inspirasi seni gitu. Jadi menarik banget gitu gunung ini untuk bisa kita eksplorasi, tapi lebih ke bagaimana kita bisa berkarya dari alam itu sendiri. Gitu. Sudah cukup. Masih ada kah? Bagaimana? Kalau saya cukup, terima kasih banyak. Lanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Makasih Mbak Anggi. Ya baik, terima kasih juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada siapa ini, anonimus cuma. Kadang nggak ditulis. Oh ini ada. Oh ini dari Bang Riko Luis, nyatanya ada pertanyaan ini. Bang Riko Luis dari Jakarta, silahkan Bang. Halo Mbak Anggi. Ya Mas Riko. Wah saya followernya Mbak Anggi di Instagram nih. Waduh. Iya. Nah, saya respect banget dengan karya-karya Mbak Anggi yang memang keren-keren di videonya, bagus-bagus. Saya ada beberapa pertanyaan. Basic saya memang fotografer dan pada akhirnya beralih ke videografer karena faktor tuntutan pekerjaan gitu. Mungkin saya tidak memiliki kapasitas yang banyak untuk berbicara tentang fotografi, tapi gini, kita bicaranya di dunia adventure. Dunia adventure itu bicaranya tidak semuanya mempunyai budget seperti produksi-produksi film pada umumnya ya. Mereka kadang-kadang berekspedisi dengan mengumpulkan biaya itu sudah setengah mati gitu. Terus mau membayar orang untuk meliput atau membuat sebuah video itu juga lumayan budgetnya. Nah pada akhirnya yang saya sering temui adalah ya udah abang sendiri aja bisa nggak gitu. Gitu. Nah pertanyaan saya gini Mbak Anggi, seandainya posisi saya berada di posisi Mbak Anggi, ekspektasi kita tentang video pasti tinggi. Kita pengen bikin begini, pengen bikin begini ya, masih di bawah nih, masih di atas meja. Wah kita punya bayangan macam-macam. Tapi ketika tanggung jawab itu kita emban sendiri, dari syuting, dari direct kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang kita juga ngeset alat segala macam. Nah itu Mbak Anggi, menurut Mbak Anggi pernah nggak seperti itu? Dan andaikan bisa lah dikerjain sendiri, bagaimana kira-kira kalau di posisi Mbak Anggi gitu? Ya terima kasih itu dulu. Siap. Nah, kalau bekerja, kalau profesi itu kan sebetulnya tanggung jawabnya besar ya. Ada yang namanya, maksudnya hasilnya seperti apa itu kan sebetulnya bagian dari upaya dan tanggung jawab kita gitu. Sebagai penerima pekerjaan. Kalau sifatnya pekerjaan ya, Nah, kita akan ngelihat konteksnya gitu, bahwa ini kayaknya memang nggak bisa dikerjain sendirian. Kenapa? Karena A, B, C, D gitu ya. Tapi harus sendiri. Oke, kalau harus sendiri, ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan atau kita diskusikan bareng-bareng. Misalnya gini, ekspeditornya harus juga pegang kamera gitu kan, supaya kita punya cerita yang cukup variasinya lebih banyak misalnya. Gitu, itu sebetulnya masuk ke metode berdiskusi gitu, masuk ke persiapan pre-production meetingnya gitu kan. Pre-production meetingnya
kira-kira ini mau nggak kalau misalnya memang si ekspeditor ini memang maunya lebih ke ya udah gue ekspedisi aja gitu, berarti kan beban dan tanggung jawabnya ada di kita. Oke, kasih saya tim kalau gitu, karena nggak mungkin, atau minimal ya ada porter yang memang nge-backup kita, jadi minimal kita nggak bawa barang bawaannya kita gitu kan, tasnya lah atau apa segala macam itu udah kita bisa lari gitu, kita bisa lari mengejar ketinggalan gitu. Si ekspedisi ini sendiri gitu, jadi barang-barangnya kita dan lain sebagainya itu bisa dibawain sama mereka, ya kita fokus ke kameranya kita gitu. Jadi porter ini memang jadinya buat porter lah gitu ibaratnya gitu kan. Terus apakah, sama pertanyaan keduanya lagi, apakah skill kita misalnya kalau aku untuk nerbangin drone kayaknya masih ragu gitu, tapi apakah ada kebutuhan untuk drone itu sendiri? Kalau nggak ada, ya mau nggak mau gitu, itu harus ada gitu. Gitu. Misalnya ya, karena itu kan kebutuhannya pekerjaan, karena sifatnya pekerjaan gitu, karena sifatnya profesi, aku pikir term and condition-nya bisa dibicarakan di depan. Kalau aku membiasakan untuk berdiskusi di awal gitu sebelum akhirnya, dan memikirkan manajemen resiko itu tadi gitu. Kita tahu nih manajemen resikonya ada di kita. Kalau seandainya kita nggak dapat shot-nya, kan yang rugi juga mereka gitu. Nah itu bagian dari manajemennya kita juga sebetulnya. Kalau memang fokusnya outputnya film gitu, kalau outputnya film berarti manajemennya ada di kita, tanggung jawab itu ada di kita. Kecuali kalau kita cuma tim support atau dokumentasi ya. Kalau dokumentasi aja misalnya itu beda soal gitu. Itu pasti setiap ekspedisi itu punya challenge-nya masing-masing. Aku pikir nggak bisa ditempel cara yang sama, karena ekspedisinya aja berbeda, medannya juga berbeda, tantangannya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang ini satu cukup, ini dua nggak cukup. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama bisa mendiskusikan dan mencari solve bareng-bareng untuk output yang juga baik gitu. Kalau aku sih biasanya kita diskusi di pre-production meeting supaya kita benar-benar bisa klop gitu. Nah, Negeri Dongeng pun sebetulnya kan initiate project ya. Jadi kita menginisiasi projectnya kita gitu. Jadi bukan job gitu kan, bukan job, tapi memang ini ekspedisi yang dengan output memang mau film gitu. Jadi kita cari uang sendiri, kita cari dana sendiri, kameranya juga gitu kan. Kita coba cari-cari, kita cari sponsor gitu. Negeri Dongeng pun ada upaya itu gitu. Jadi menurutku satu dan lain hal terkait manajemen resiko ini kayaknya memang bisa didiskusiin bareng-bareng supaya kita bisa dapetin output atau goal yang oke gitu untuk kedepannya gitu. Itu mungkin Mas Riko. Iya, mudah-mudahan. Iya. Tapi memang faktor kesadaran teman-teman ya, kadang mereka ngegampangin gitu kan. Udah lu aja deh jalan sendiri gitu. Udah lu bisa lah sendiri. Ya, di sini juga di Green Ranger juga ada teman senior saya Bang Widi juga sama. Kalau saya lihat kalau liputan sendirian terus gitu kan. Artinya gini, saya sedikit curhat aja ya. Kita juga punya keterbatasan, meskipun kita punya ilmu, punya pengalaman, tapi kan kita juga punya keterbatasan karena pada momen yang bersamaan itu tidak bisa diambil oleh satu orang dengan dua angle gitu kan. Jadi ini sih pembelajaran aja buat teman-teman, jika sesuatu saat melakukan ekspedisi sebaiknya dipersiapkan tim dokumentasi sebaik mungkin. Jadi kalau bicara tentang hasil yang maksimal dikerjakan oleh satu orang itu mah superhero juga gitu kan. Gila gitu. Tapi ketika dibuat tim 2, 3, 4 atau kebutuhannya berapa, akhirnya outputnya juga menjadi bagus gitu ya Mbak ya. Iya, setuju. Gitu. Memang ya itu keluh kesah saya. Saya sering banget ngerjain kayak begitu gitu. Udah lu sendiri deh. Saya motret juga, saya syuting juga, terakhir saya editing juga gitu. Ya dikerjakan tapi tidak maksimal, artinya tidak seperti tim gitu kan. Kalau tim udah pasti punya spesifikasi masing-masing dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi saya dapat
banyak ilmu dari Mbak Anggi. Keren lah. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya panitia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggi ya. Oh, mudah-mudahan. Iya. Aku mungkin mau nambahin sedikit dari Mas Riko tadi. Jadi mungkin ini sedikit usulan ketika teman-teman berekspedisi atau jalan ya gitu. Jadi kalaupun misalnya memang berekspedisi, kayaknya memang secara konkret outputnya memang sudah pasti audiovisual. Sehingga kerangka berpikirnya itu bahwa karena keterbatasan misalnya memang yang profesionalnya cuma satu gitu kan, tapi sebetulnya semua orang punya kesadaran bahwa kita jalan untuk bikin film misalnya gitu, atau outputnya itu adalah film, outputnya adalah audiovisual yang sebetulnya itu adalah lahan atau cara teman-teman untuk bisa bercerita atau menceritakan atau laporan perjalanan sekalipun gitu dengan audiovisual yang menarik gitu. Jadi mungkin secara konsep kan biasanya setiap ekspedisi itu keluarnya buku atau hasil risetnya seperti apa gitu kan. Nah, bisa juga ini menjadi salah satu alternatif untuk laporan perjalanan dalam bentuk audiovisual sehingga ceritanya bisa dibawa kemana-mana dan bisa di-sharing terus gitu. Ya, aku pikir itu kali mungkin tambahannya supaya jadinya bisa jadi teamwork. Karena memang itu pasti kerasa sih, bener banget. Kayak digampangin, udahlah gitu kan, tahu-tahu pas pulang foto mana, ini nggak ada, mata lu peang gitu. Gue di belakang, ya wajar nggak difoto gitu kan misalnya. Kan. Kadang-kadang sering gitu ya. Emang itu terjadi. Iya, itu sering banget gitu. Padahal di atas meja kita sudah tahu kendalanya apa aja di lapangan kan. Kita bisa nerka kan manajemen risikonya apa, udah kelihatan itu sebenarnya. Tapi ya itu hanya sedikit. Ya lain kali kalau ekspedisi diperhatikan lah dokumentasinya karena memang itu output terakhir tuh gitu. Itu kalau menurut saya sih output yang paling menarik juga. Freeze langsung Mas Riko. Gitu. Jadi event apapun, sebaik apapun, dokumentasinya kayak gimana terakhirnya. Kalau dokumentasinya jelek ya eventnya jadi jelek juga. Gitu. Ya gitu aja deh. Makasih. Baik, terima kasih Bang Riko. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan Bang Riko tadi. Dan untuk yang ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Kanggi, dari teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah ini dari Mas Mahendra Sanjaya dari Lampung. Silakan Mas Mahendra Sanjaya dari Lampung. Silakan bergabung. Halo, Bang? Halo. Apa udah live ya? Sepertinya udah live kayaknya deh. Ya, jadi sepertinya udah live tadi. Tadi soalnya nanya, cuman di urutan paling bawah, Anggi. Ya jadi mungkin dari sekian pemaparan, dari sekian tanya jawab kita gitu, saling mengisi satu sama lain ya. Artinya memang ini perihal yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Jadi di tengah-tengah tergantung kita bisa menjawab pertanyaan why tadi sebenarnya sama man behind the gun. Mungkin sebelum ditutup nih Teh Anggi, aduh muka saya udah agak buram. Sebelum ditutup Teh Anggi mungkin ada sejenis closing statement atau resume atau riset dan lain-lain, silakan Teh Anggi. Iya, sebetulnya saya memulai bikin film Negeri Dongeng itu sebetulnya karena inspirasi dari teman-teman yang sering berekspedisi gitu ya, terus banyak sekali ekspedisi yang luar biasa di Indonesia, tapi tidak ada karya filmnya gitu, Harapan saya sebetulnya bagaimana adventure filmmaker ini bisa muncul dan bisa menjadi satu profesi baru gitu untuk bagaimana kita juga bisa berkarya
dan membesarkan ekosistem adventure filmmaking ini gitu. Kalau di luar itu udah ada festivalnya bahkan gitu. Mountain Film Festival gitu kan, Adventure Filmmaker Festival gitu. Jadi karena potensi kita luas, apalagi teman-teman yang juga berkegiatan di pendakian atau perjalanan ini juga banyak sekali ya. Tapi bagaimana ekosistem ini bisa dibangun dan bisa hidup gitu sampai akhirnya ini menjadi satu suara bareng-bareng bagaimana kita menyuarakan tentang alam Indonesia gitu. Dan memangkas gitu atau memotong sedikit enggaknya gitu ya. Sedikit enggaknya kita masih bisa berpartisipasi atau bisa mengedukasi teman-teman yang lain yang mungkin baru mendaki, yang nggak punya pengalaman tentang pendakian gitu. Bagaimana mereka bisa tetap merawat alamnya, bagaimana mereka bisa tetap menjaga alamnya gitu. Karena yang tadi saya bilang, gunung ini puitik gitu. Gunung ini puitik, gunung ini tempat yang sangat menarik ketika kita bisa pulang, membawa pulang karya yang menarik juga untuk bisa dibagikan gitu. Tanpa harus akhirnya memberikan tren-tren baru yang mungkin bisa merusak gunung itu sendiri gitu. Segitu aja mungkin dari aku. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang masih stay dan mau belajar bareng-bareng aku juga belajar dari teman-teman. Harapannya bisa bermanfaat, semoga bisa terus berkelanjutan. Wah, menarik sekali. Terima kasih juga buat Teh Anggi ya, sudah bersedia meluangkan waktunya buat kita sama-sama bareng berforum ya. Meskipun terbatas oleh jarak dan waktu, cuman forum ini tetap yang saya rasa bersyukur gitu, tetap hidup forum ini. Banyak sekali pertanyaan, banyak sekali poin-poin antusias dan lain-lain dari rekan-rekan yang ada di forum ini. Tapi berhubung waktu juga, tapi sebelum kita menuju kepada pengunjung acara, tadi kan kita sempat bahas berkali-kali tuh man behind the gun itu, man behind the gun. Siapa sosok di balik senapan tadi? Dan tentunya di acara webinar kali ini juga ada 2 sosok nih yang menjadi yang melatar belakangi terselenggaranya webinar ini. Nanti mungkin bisa menyapa teman-teman, yaitu ada Mas Hadistian selaku Ketua Pelaksana dan juga ada Kisti selaku Ketua Manajer. Untuk Mas Hadistian, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan cerita tentang latar belakang kenapa diadakannya webinar pada hari ini. Jadi sebelumnya itu saya dapat saran dari Bang Haris selaku PDP di Indonesia Green Ranger. Dia menyarankan ke Anggi ini untuk mengisi mengenai materi videographer. Awalnya kita itu untuk kegiatan webinar ini pertama kali itu ingin mengadakan tentang tips and trik dalam pendakian gunung. Tetapi saya pikir kayaknya agak yang kurang gitu, kalau hanya untuk mendaki gunung saja. Akhirnya kami itu membuat materi tentang videographer. Ternyata pada hari ini saya sangat emas sekali, soalnya banyak rekan-rekan yang berpengalaman, yang telah menjelajah berbagai gunung, terus yang telah membuat berbagai videographer yang dapat mungkin menjadi masukan ataupun menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin itu sekian dari saya dan semoga pada hari ini materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Hadistian. Berikutnya ada satu lagi teman kita dari Ketua PDP Indonesia Green Ranger, pada Kisti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bang Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih nih banyak buat Teh Anggi atas pengalamannya, pengetahuannya, udah sharing-sharing ke kita semua di sini yang benar-benar Masya Allah hebat banget ya, keren banget buat ilmunya ini. Dan juga audiensi di sini, peserta di sini itu juga keren-keren banget gitu. Semoga sih kedepannya itu tadi kita nggak sampai di sini aja, persaudaraan kita kedepannya ada project lagi ke depan, project bareng-bareng lagi.
Saya juga ada sempat saran dari Bang Adetri buat ngadain workshop bareng ya. Juga dari Bang Erwin udah saran buat setup, buat kita kolaborasi. Mungkin itu bakal di follow up terus buat kita ke depannya. Semoga persaudaraan kita nggak sampai sini aja, persaudaraan sama-sama. Ya mungkin dari saya itu aja, Bang Irfan. Juga semoga ini tujuan dari teman-teman mengikuti webinar ini dapat terjawab semua ya. Mungkin ada yang ingin menambah wawasan atau membawa teman, semoga itu terjawab semua di webinar ini. Dan kedepannya teman-teman juga bisa mengikuti webinar dari Y lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kisti. Ya, halo Teh Anggi. Hadir ya Teh Anggi ya. Ini sekarang kalau di rundown ini saya lihat untuk ini sekarang waktunya untuk penentuan pertanyaan terbaik Teh Anggi yang akan mendapatkan door prize. Monggo silakan dipilih. Biar netral Teh Anggi yang milih. Kalau panitia nanti kan bisa milih temennya sendiri. Silakan Teh Anggi dipilih. Jangan aku. Justru malah panitia bingung, ini pertanyaannya bagus semua Teh Anggi. Ya panitia ini wewenangnya panitia untuk jangan milih temennya sendiri gitu. Wewenangnya bagaimana panitia. tuh? Halo, Kisti. Mungkin di saya kan udah ada pollingnya ya, bisa kita langsung cek bareng aja atau di share di sini biar teman-teman yang lain bisa ngeliat juga, Bang. Bisa nggak? Oke, siap. Share di sini. Ya, saya share screen ya sebagai bukti ya. Netral. Bagus-bagus sih emang pertanyaannya ya. Ada berapa tadi? Ada 10 lebih kalau nggak salah. Ini saya share screen. Oke. Ya, di urutan pertama ada dari Kak Rismatri ternyata ini. Ya, di urutan pertama ya. Masuk berarti ya, sah ya. Oh, satu lagi ada yang ini, ada yang bawahnya lagi tuh yang apa yang dapat 4 like. Itu tadi kalau nggak salah dari ada di bawah namanya. Itu Mas Gun kayaknya ya. Iya, Mas Gun ya. Mas Gun. Berarti yang satunya Karis. Ini adalah Mas Gun. Dengan total poll atau total like sebanyak 4. Karena kenapa 4 ini? Bisa jadi teman-teman yang para hadirin di sini tuh pertanyaan sama gitu, sama dengan Karisma dan juga Mas Gun. Jadi sudah bisa tentukan 2 orang ini yang dapat prize. Mungkin begitu hasil kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mungkin foto-foto sedikit buat dokumentasi boleh, tapi muka saya buram nggak apa-apa deh. Ya silakan Mas Adistian. Yuk kita teman-teman dong kameranya dibuka. Di sini teman-teman untuk menyalakan kameranya. Ya silahkan on cam dulu. Nggak apa-apa buram juga. Aduh, kurang pencahayaan ini saya. Halo Kak Kisti. Ya. Tolong kakak setnya kak. Soalnya di sini saya agak lemot sinyalnya. Jadi hilang semua wajahnya. Apa, Bang Dian? Kak Kisti yang ini kakak yang gitu ya. Screenshot. Capture. Ya. Satu, 2, 3. Slide lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Thanks. Baik, berhubung pemenang door prize sudah diumumkan, kesimpulan pemaparan juga sudah disampaikan, maka kita tiba di sesi acara paling terakhir, yaitu penutupan. Dengan ini saya selaku host juga mewakili rekan-rekan panitia dari Indonesian Green Ranger. Kami sadari ternyata dalam penyelenggaraan ini sangat banyak keterbatasan yang kita alami sekarang.
Jadi oleh karena itu kami mohon maaf yang selebar-lebarnya dari para rekan-rekan sekalian, para hadirin di sini, para peserta. Dan semoga ini menjadi sebuah experience bagi kami untuk mengadakan event-event yang meskipun virtual tapi lebih baik lagi. Untuk itu, buat teman-teman sekalian, sehat-sehat terus dimanapun teman-teman berada. Dan semoga tetap dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ketum. Iya Bang. Oke, semoga diskusinya nggak keren. Makasih Bang Adetri, makasih ya. Oh iya Bang Riko. Ya. Kapan-kapan kita sekalian semuanya terima kasih. Ya, mohon izin live. Bang, makasih ya. Bang Reno, ada live aja Bang Reno. Bang Reno lo kenal Bang Andres? Wes, anak ular ya. Manusia ular kalian ya. Teh Anggi dapat salam dari Abing. Lokasinya Frederick Benedict. Oh. Waalaikumsalam. Salam balik. Oke, thank you semuanya ya. Bang Andres, thank you Bang Andres. Terima kasih. Anggi, terima kasih. Siap. Sehat-sehat Bang Andres, Bang Ade. Terima kasih banyak. Ya Bang Reno, makasih. Bang Reno, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih Anggi ya, sehat-sehat Anggi ya. Mbak Cumit, sehat Mbak Cumit. Tian, PDP keren. Thank you, makasih Bang. Sama-sama Bang. Cumit. Sama gemuk Mbak Cumit. Workshopnya ditunggu Ketum. Ya Bang, siap Bang. Terima kasih banyak Kak, semuanya Kak. Salam dari Makassar Kak. Ya Bang, terima kasih banyak Bang. Salam buat rekan-rekan juga di Makassar. Terima kasih banyak semuanya ya. Izin live ya. Mantap. Sehat-sehat ya Bang ya. Sehat Bang Kosblek. Alhamdulillah sehat. Lanjut WA ya. Siap Bang Kosblek. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Yang Makassar udah live ya? Orang Makassar udah live ya? Udah live. Belum. Oh udah. Ini masih ada. Di Makassar itu ada Bang siapa? Eko Budianto, Bang Kobe namanya. Iya. Ya, Korwil Giat di Makassar itu Bang. Salam buat teman-teman Makassar semua. Ya Bang. Oke, Ketum, Ijul, Tian, semuanya Abang. ya. Ya Bang. Ya Bang, makasih Bang. Makasih. Hati-hati jalan Bang. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris kita evalnya ini dulu malamnya nggak Bang. sih langsung eval aja apa sekarang apa nanti? Di lock, roomnya di lock. Ini laptop temen mau dipakai.